Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Dewa leluhur Yunhe memerintahkan Guo Tongtian untuk mengirim orang untuk menyiapkan makanan dan anggur yang lezat, dan mulai minum dan mengobrol dengan Guo Tongtian di menara. Pada saat yang sama, Guo Tongtian memerintahkan 8 miliar tentara di kota untuk bersiap berperang, siap bertarung kapan saja. Selain itu, Guo Tongtian juga memerintahkan agar 80 miliar warga kota siap menyerang. 10 hari telah berlalu, dan Xuan Yuanrou masih belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Pada saat ini, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang polong, alisnya berkerut, terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk. Jelas, dia mencapai saat kritis untuk memahami arai pertahanan besar. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Wajah Xuan Yuanrou pucat dan kelelahan saat ini karena energinya terkuras. Pelacur Xuan Yuan, menyerahlah, tidak mungkin bagimu untuk menemukan cara untuk memecahkan formasi. Di menara kota, Dewa leluhur Yunhe mencibir dengan anggur yang enak. Persetan denganmu, ucap kera iblis pembantai surga memandang Dewa leluhur Yunhe, dan tiba-tiba melambaikan tongkat raksasa di tangannya, menunjuk ke Dewa leluhur Yunhe. Orang tua, aku katakan, kamu adalah pelacur, dan semua yang ada di keluargamu jelek, ucap kera iblis. Monyet mati, kamu tidak boleh sombong, ucap Dewa leluhur Yunhe menyipitkan mata pada kera iblis pembantai surga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, suatu hari, Dewa leluhur ini akan mencabik-cabikmu, ucap Dewa leluhur Yunhe. Ketika kera iblis pembunuh surga ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanrou perlahan membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, kita akan berurusan dengannya ketika aku memecahkan formasi besar, ucap Xuan Yuanrou. Saudari Rower, Anda telah menemukan cara untuk memecahkan formasi, ucap Yuyan. Mata Yuyan menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Xuan Yuanrou mengangguk. Segera, para komandan di belakangnya, seperti Mu Feng, Bai Cheng, dan komandan lainnya sangat bersemangat. Dan moral 24 miliar tentara tiba-tiba naik. Di menara kota, Dewa leluhur Yunhe yang mengangkat gelas anggur ke mulutnya, gemetar dengan tangan kanannya, dan gelas anggur di tangannya hampir jatuh. Dia menatap Xuan Yuanrou, dengan sedikit kejutan di matanya yang keruh, dan berpikir dalam hati, mungkinkah dia benar-benar menemukan cara untuk memecahkan formasi? Tidak mungkin, leluhur Xuan Yuanrou ini terlihat pada hari ulang tahun di upacara Li Xiyin dan Li Ximin. Setelah melewatinya, dia hanyalah seorang prajurit surgawi dari kota militer Mu Feng pada waktu itu. Dia tidak memiliki latar belakang, bagaimana dia bisa menemukan cara untuk menghancurkan formasi, ucap leluhur Yunhe. Ketika Dewa leluhur Yunhe berpikir dalam hati, Xuan Yuanrou berbalik dan melihat ke belakang, melihat tentara Hongmeng, dia berkata, tunggu aku untuk beristirahat selama 3 jam. Ketika matahari terbenam, saya akan menembus formasi. Pada saat itu, seluruh pasukan akan memasuki kota, dan tidak akan meninggalkan yang selamat untuk warga kota ilahi Xiyuan, ucap Xuan Yuanrou. Alasan mengapa Xuan Yuanrou begitu dia mengatakan bahwa itu karena dia tahu bahwa semua warga di kota ilahi Xiyuan setia kepada Raja Xiyuan, jadi dia harus membunuh mereka. Bawahan patuh, seluruh pasukan berteriak serempak, suaranya mengejutkan. Setelah Xuan Yuanrou tersenyum puas, dia segera duduk di tanah dan mulai memulihkan energinya. Waktu berlalu, dan ketika masih ada 1 jam sebelum matahari terbenam, Dewa leluhur Yunhe di menara kota tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan menatap Guo Tongtian, dan berkata, Tuan kota Guo, jika Xuan Yuanrou benar-benar menghancurkan formasi besar, maka Dewa leluhur akan datang untuk menghadapinya dan Dewa leluhur lainnya. Dewa di kota bertarung dengan tentara Hongmeng. Setelah saya menghancurkan Xuan Yuanrou dan mereka berdua, Dewa leluhur akan membantu Anda membunuh musuh. Ini adalah pertempuran terakhir, jika kita menang, kita akan menjadi pahlawan melindungi alam Dewa Xiyuan, dan pencapaian kita akan diteruskan selamanya. Satu-satunya konsekuensi dari mengalahkan kita adalah kematian. Apakah kamu mengerti, ucap leluhur Yunhe. Mendengar ini, Guo Tongtian menganggukkan kepalanya dengan serius,
bawahan ini mengerti, bawahan ini akan membuat pengaturan sekarang, ucap Go Tongtian. Iya, Yunhezu berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan pensiun, ucap Guo Tongtian menyapu dari menara kota dan ditangguhkan di atas pasukan 8 miliar di kota. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang 8 miliar tentara, ada 80 miliar warga kota yang memegang senjata ilahi yang tergantung di langit hitam. Guo Tongtian memandang 88 miliar dewa, dan berkata dengan keras, sangat mungkin bahwa formasi pertahanan akan dihancurkan oleh musuh. Masing-masing dari Anda adalah orang yang dipercaya oleh penguasa kota, dan Anda juga sangat menghormati raja leluhur, orang-orang yang setia. Jika rusak, katakan padaku apa yang harus dilakukan dengan penguasa kota, jawab penguasa kota dengan keras, ucap Guo Tongtian. Mata para dewa tegas, mereka berteriak serempak, dan suara mereka memekakkan telinga, bunuh semua pasukan musuh dan lindungi kota dewa. Bunuh mereka semua, lindungi kota dewa. Oke. Bagus sekali, Guo Tongtian berkata dengan ekspresi bermartabat, ingat, jika musuh benar-benar menyerbu kota, kita tidak akan pernah mati bersama mereka, ucap Guo Tongtian. Sesaat kemudian, matahari terbenam di gunung barat. Di menara kota, dewa leluhur Yunhe perlahan bangkit, dan matanya yang keruh menatap Xuan Yuanru di bawah. Xuan Yuanru melirik dingin ke dewa leluhur Yunhe, dan segera, sudut rok terbang, dan rambut menari-nari ke udara, tergantung di kehampaan. Kehampaan itu seperti riak air, lengan lembut dan tanpa tulang Xuan Yuan menarik jejak misterius dari kehampaan. Saat lengan gioknya menari, segera, aliran kekuatan suci memuntahkan dari lengan giok, dan naga raksasa kekuatan suci terkondensasi dari kehampaan. Bas! Segera setelah itu, naga ilahi kedua dan ketiga terbentuk. Hanya dalam sekejap, Xuan Yuanru memadatkan 36 naga ilahi yang panjangnya puluhan ribu kaki. 36 naga kekuatan ilahi naik ke langit, dan ketika mereka melayang di atas arai pertahanan besar, mereka menyebar dan membentuk lingkaran besar. Segera, tangan giok Xuan Yuan yang lembut dan tanpa tulang menghantam langit, dan dua pilar besar kekuatan suci melonjak ke langit, memadatkan pilar kekuatan suci dengan ketebalan 3000 meter dan ketinggian 100.000 meter dari kehampaan. Sinar cahaya Divine meluncur secara vertikal di atas 36 naga Divine dengan kecepatan ekstrim. Bibir merah Xuan Yuanru terbuka sedikit, dan suara ketidakpedulian terdengar, 36 naga Zutian melindungi kota, hancurkan untukku, ucap Xuan Yuanru. Begitu suara Xuan Yuanru jatuh, 36 naga ilahi menukik dengan kecepatan tinggi, membentuk bentuk cincin pada saat ini di layar formasi. Seberkas kekuatan ilahi setinggi 100.000 kaki menghantam secara vertikal, mengenai bagian tengah layar formasi yang dikelilingi oleh 36 naga kekuatan ilahi. Di mata berawan dewa leluhur Yunhe di menara kota, ada kejutan yang tak terkendali. Di hadapannya, formasi yang dikelilingi oleh 36 naga surgawi meledak dengan retakan yang mengejutkan. Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, formasi pertahanan yang hebat hancur, dan celah besar dengan diameter beberapa ratus ribu kaki muncul. Dia benar-benar menghancurkan formasi hebat. Di menara, dewa leluhur Yunhe memandang Xuan Yuanru dan Yuyan, seolah menghadapi musuh besar. Kemudian, dia melihat ke belakang dan melihat ke 8 miliar pasukan kota ilahi Siyuan dan 80 miliar penduduk kota di kota. Tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar, seluruh pasukan mematuhi perintah dan mengikuti dewa leluhur keluar kota untuk membunuh musuh. Mereka yang mundur akan dibunuh tanpa ampun, ucap leluhur Yunhe. Bagaimanapun, dewa leluhur Yunhe naik ke udara, terbang keluar dari celah dalam formasi pertahanan besar, dan berdiri di udara. Baik dewa leluhur, setelah 88 miliar dewa menerima perintah mereka, mereka berubah menjadi semburan yang naik ke langit dan terbang menuju celah dalam formasi pertahanan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung di kota, jika tidak, bahkan jika musuh dipukul mundur, kota ilahi Siyuan akan menjadi reruntuhan. Karena itu, ayo bertarung di luar kota. Hanya dalam waktu singkat, 88 miliar dewa kota dewa Siyua keluar dari celah dalam formasi pertahanan, tergantung di belakang dewa leluhur Yunhe. Dewa leluhur Yunhe mengulurkan jari tipis, menunjuk Xuan Yuanru dan Yuyan berturut-turut, dan berkata dengan tegas, hari ini, dewa leluhur ingin membiarkan kalian semua mati.
Apakah menurutmu 2 lawan 1 adalah lawan dari dewa leluhur ini? Sudah kubilang, kamu masih terlalu lembut, ucap leluhur Yunhe. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan dingin, kamu memberi dirimu terlalu banyak wajah, aku hanya perlu 1 orang untuk berurusan denganmu, ucap Suan Yuanrou. Pada saat ini, wajah Yuyan yang menakjubkan mengungkapkan sebuah mencibir, Saudari Ruer, setelah aku dilahirkan kembali, aku tidak pernah melatih otot dan tulangku, jadi kakak perempuan ini, untuk Yunhe dewa leluhur akan menghadapinya, dan kamu akan memimpin pasukan Hongmeng untuk membantai kota, ucap Yuyan. Iya, Suan Yuanru berkata dengan ekspresi khawatir, saudari, kamu harus berhati-hati, ucap Suan Yuanrou. Jangan khawatir, ucap Yuyan. Transmisi suara Yuyan, nadanya cukup percaya diri, jangan lupa, aku adalah tuan abadi di dunia masa lalu, dan tidak ada seorang pun di level yang sama yang menjadi lawanku kecuali suamiku. Tidak peduli seberapa kuat dewa leluhur Yunhe, dia bahkan di depanku, ucap Yuyan. Mendengar ini, Suan Yuanru tersenyum dan berkata dengan transmisi suara, saudari, sebenarnya, dalam hal kekuatan, saya percaya pada Anda, ketika ada waktu di masa depan, bagaimana Anda dan saya bersaing, ucap Suan Yuanrou. Baiklah, kata Yuyan sambil tersenyum. Pada saat ini, di langit di atas kota Dewa Siyuan, dewa leluhur Yunhe menatap Yuyan, matanya menjadi semakin dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kamu orang yang tidak dikenal, kamu berpikir bahwa kamu berada di alam yang sama dengan dewa leluhur ini, dan Anda adalah lawan dari dewa leluhur ini. Pergi ke neraka, ucap leluhur Yunhe. Dewa leluhur Yunhe membuka mulutnya, dan pedang ilahi dengan atribut angin dan guntur keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya. Dia memegang pedang ilahi, dan segera, kekuatan leluhur dewa angin yang luas membentuk pusaran hingga 1 juta kaki di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan ganas dan mempesona dari dewa petir leluhur mengalir ke pedang ilahi di tangannya dengan gila. Seni pedang ilusi dewa pemadam angin dan guntur, ucap dewa leluhur Yunhe memegang pedang ilahi, dan saat dia menembaknya, itu adalah keterampilan uniknya sendiri. Tubuhnya melintas dari pusaran air dengan kecepatan ekstrim, dan tiba-tiba keluar dari pusaran air dan muncul di langit di atas Yuyan dan Suan Yuanru. Dewa leluhur Yunhe memegang pedang suci dan menari lintasan misterius dari kehampaan. Dia tampaknya menari pedang dengan kecepatan lambat, tetapi sebenarnya, itu hanya ilusi dampak visual yang disebabkan karena terlalu cepat. Bunuh. Dengan suara lama dewa leluhur Yunhe yang mengandung niat membunuh tanpa akhir, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Bas. Dengan suara keras yang mengguncang gendang telinga, Suan Yuanru dan Yuyan gemetar hebat dalam kehampaan dalam radius 10.000 meter. Segera setelah itu, celah-celah ruang gelap muncul dari kehampaan ke segala arah dari kedua wanita itu, seolah-olah kehampaan ini berisi semacam binatang buas yang sangat menakutkan yang ingin merobek kehampaan itu. Ekspresi Yuyan menjadi serius, dan lengan kanannya yang tanpa tulang tiba-tiba terangkat, seluruh pasukan mundur, tunggu sampai aku berurusan dengan dewa leluhur Yunhe, dan kemudian aku akan melakukannya lagi, ucap Yuyan. Mendengar ini, tentara Hongmeng dengan cepat mengungsi ke kekosongan di belakang. Boom, boom. Pada saat ini, kekosongan dalam jarak 10.000 kaki dari Yuyan dan Suan Yuanru benar-benar runtuh, dan lubang raksasa gelap yang terbentuk seperti binatang melahap langit yang membuka mulutnya yang besar dan menelan kedua wanita di dalamnya. Detik berikutnya, guntur dan kilat menghancurkan lubang raksasa yang gelap gulita, dan cahaya pedang menyilaukan sepanjang 30.000 kaki muncul dari lubang raksasa ruang yang gelap gulita, dan kedua wanita itu melesat ke arah Yuyan dan menebas. Saudari Rower, kamu mundur dan aku akan berurusan dengannya, suara Yuyan terdengar di benak Suan Yuanrou. Suan Yuanru langsung berubah menjadi bayangan, dan menembakkan lubang luar angkasa besar dengan radius 10 juta meter. Sesh! Pada saat ini, di gua raksasa ruang yang gelap gulita, 30.000 kaki cahaya pedang lainnya dari kekuatan dewa petir leluhur muncul. Dalam cahaya pedang kekuatan dewa leluhur, ada juga kekuatan dewa leluhur angin, dan kecepatan kilatan Cao Yuyan telah meningkat tajam. Hampir pada saat yang sama, ada 97 sinar pedang terang dari 30.000 kaki, dengan kekuatan besar seperti penjara, menebas dari segala arah menuju Yuyan di tengah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yuyan cukup terkejut.
Dia tahu bahwa jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Namun, dia tidak berniat bersembunyi sama sekali. Pelacur, kamu mati, ucap Dewa Leluhur Yunhe cukup percaya diri, di bawah serangan pedang sihir angin dan gunturnya sendiri, Yuyan akan mati tanpa penguburan. Apakah dewa ini mati? Dewa ini tidak tahu, tetapi dewa ini tahu, kamu sudah mati, ucap Yuyan menatap Dewa Leluhur Yunhe, matanya yang indah berkedip dengan penghinaan terhadap dunia. Anda tahu, di masa lalu, Yuyan adalah yang terkuat di alam semesta terakhir, kecuali ayah Tan Yun, Dewa Leluhur Abadi, dan ayah Changsun Xuanqi, Dewa Leluhur Changsun. Selain itu, dia juga pemimpin ras Dewa Kuno Abadi dan dikenal sebagai Dewa Abadi. Dia memimpin pasukan ras Dewa Kuno Abadi untuk melawan musuh sepanjang tahun, dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan. Oleh karena itu, aura yang memancar dari seluruh tubuhnya diperoleh setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan itu mengakar kuat di tulangnya. Terus terang, jumlah pertempuran di mana Yuyan memimpin pasukan untuk melawan musuh di masa lalu lebih banyak daripada gabungan Tuoba Yingying dan Xuan Yuan Rou. Bas! Begitu suara Yuyan jatuh, tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran raksasa. Tubuhnya yang sangat terkoordinasi dan anggun menyemburkan gelombang pasang keabadian putih susu. Pada saat ini, pasukan Hongmeng menatap Yuyan dengan saksama, mereka belum pernah melihat Yuyan, istri Dewa Leluhur Hongmeng bergerak. Aegis abadi, ucap Yuyan. Bibir merah Yuyan terbuka ringan, dan tiba-tiba, kekuatan abadi seperti pasang surut memadatkan perlindungan abadi melingkar dengan diameter 100.000 kaki dari permukaan tubuhnya. Pedang abadi, ucap Yuyan. Pedang ilahi dengan panjang 6.666 kaki, seluruh tubuh putih, memancarkan aura kekerasan yang kuat, muncul dari udara tipis di tangan Yanyu. Pada saat ini, Yuyan tidak melakukan apa-apa, tetapi membiarkan 99 cahaya pedang Dewa Leluhur Yunhe menebas Aegis abadi. Boom, boom, dengan suara keras yang cepat, dalam tatapan Dewa Leluhur Yunhe yang tidak dapat dipercaya, 99 sinar pedangnya, setelah ditebas pada Aegis abadi, benar-benar hancur. Di sisi lain, Aegis abadi Yuyan hanya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Yang lemah selalu yang lemah, Yuyan tampak acuh tak acuh, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan dewa, dan kamu masih ingin membunuh dewa, ini konyol. Sekarang dewa membiarkanmu merasakan, apa yang kuat, ucap Yuyan. Menurutnya, tidak perlu bertahan melawan Dewa Leluhur Yunhe, serang saja. Tak satu pun dari orang yang hadir tahu kengerian Yuyan. Hanya Xiao Longshe yang mengikuti pasukan Tan Yun untuk menyerang alam Dewa Kaos, yang tahu bahwa Yuyan adalah otang kuat yang menyerang sebagai pertahanan, dan keahlian uniknya adalah seni pedang abadi. Seni pedang abadi, ucap Yuyan membalik tangannya, memegang pedang suci dan membunuh Dewa Leluhur Yunhe yang ketakutan. Setiap pedang yang dia pegang mengandung aura ketegasan dan keberanian. Fisik ilahi asli, ucap Leluhur Yunhe. Tubuh Dewa Leluhur Yunhe tiba-tiba melonjak menjadi 3.000 kaki raksasa. Fisik ilahi Si Yuan yang dia kembangkan diajarkan kepadanya oleh Raja Leluhur Si Yuan. Dewa Leluhur bertarung denganmu, ucap Leluhur Yunhe. Dewa Leluhur Yunhe mengeluarkan raungan keras, dan melakukan langkah ilusi dewa, berkedip cepat dari kehampaan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan seni pedang ilusi penghancur dewa angin dan guntur, dan bertarung sengit dengan Yuyan. Untuk sementara waktu, pedang terpancar di langit, dan kekosongan runtuh satu demi satu, seolah-olah dunia akan segera berakhir. Pada saat ini, di langit di atas kota ilahi Si Yuan, 88 miliar dewa, termasuk penguasa kota Guo Tongtian, tidak dapat melihat sosok Dewa Leluhur Yunhe dan Yuyan di langit. Karena wilayah mereka terlalu rendah, para dewa hanya bisa melihat di hadapan para dewa, cahaya pedang memancarkan kekuatan keabadian, dan cahaya pedang leluhur angin dan guntur, terus mendatangkan malapetaka di langit. Mata mereka bersemangat, menantikan Dewa Leluhur Lord Yunhe untuk membunuh Yuyan, dan kemudian membunuh Xuan Yuanru. Mereka juga tahu bahwa begitu Dewa Leluhur Yunhe dikalahkan, konsekuensinya adalah tidak ada orang seperti mereka yang bisa selamat, dan mereka semua akan dibunuh oleh tentara Hongmeng. Pada saat yang sama, semua orang di pasukan Hongmeng, kecuali Xuan Yuanrou, tidak dapat melihat situasi Yuyan di langit, dan hanya ada sinar pedang yang menghancurkan langit. Saudari Yuyan, dia benar-benar luar biasa, ucap Xuan Yuanrou.
Mata indah Xuan Yuanru menunjukkan keterkejutan. Di hadapannya, Yuyan mencibir di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dan mengalahkan dewa leluhur Yunhe untuk mundur, tanpa kekuatan untuk melawan, hanya kekuatan menangkis. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa bertambah besar dan kekuatanmu begitu kuat? Ucap leluhur Yunhe. Tiba-tiba, semua orang mendengar teriakan dewa leluhur Yunhe di langit yang terkoyak oleh cahaya pedang. Mendengar itu, dahi Guo Tongtian ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang, dan dia terkejut. Tidak, dewa leluhur telah kalah, ucap Guo Tongtian. Sama seperti Guo Tongtian sedang berpikir secara rahasia, di depan mata semua orang, pedang bersinar di langit menghilang. Segera, ketika kekosongan yang runtuh kembali menjadi tenang, pemandangan di langit membuat pasukan Hongmeng bersemangat. Di sisi lain, wajah Guo Tongtian menjadi pucat. Dan 88 miliar dewa di belakang Guo Tongtian, seolah-olah mereka melihat pemandangan yang menakutkan, tidak bisa menahan gemetaran. Tetapi melihat di langit, dewa leluhur Yunhe yang setinggi 3000 meter, memiliki darah yang mengalir di dadanya, dan dadanya ditusuk oleh pedang Yuyan yang tingginya 10.000 meter. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, ucap Yuyan berkata dengan ringan, memegang pedang untuk memprovokasi dewa leluhur Yunhe, tangan gioknya tiba-tiba bergetar, dan pedang ilahi yang menembus dada dewa leluhur Yunhe bergetar hebat, menghancurkan hatinya. Puff! Dewa leluhur Yunhe memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ketika dia berkultivasi ke wilayahnya, bahkan jika hatinya hancur, dia tidak akan langsung mati. Dewa leluhur, tidak mau. Dewa leluhur Yunhe menatap tajam ke arah Yuyan, suaranya lemah dan gemetar. Dewa leluhur memberitahumu, bahkan jika kamu membunuh leluhur dewa ini dan menempati alam dewa Siyuan, pada akhirnya kau juga akan mati. Saat raja pengirimku kembali, dia pasti akan membalaskan dendamku, mengusir kalian semua, ucap leluhur Yunhe. Yuyan tersenyum, dia mengangkat kepalanya pedang, memprovokasi dewa leluhur Yunhe, dan berkata dengan tajam. Seluruh pasukan mematuhi perintah, cuci dengan darah kota dewa Siyuan, ayam dan anjing tidak akan ditinggalkan, dan janin jiwanya harus binasa, ucap Yuyan. Bunuh, ucap Xuan Yuanru. Ketika suara menyenangkan Xuan Yuanru terdengar, dia mengeluarkan Tian Xuan Bingjian, dan dengan pedang dia melesat menjauh dari sisi Yuyan dengan kecepatan tinggi. Di sebelah penguasa kota Guo Tongtian. Guo Tongtian sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal, dia ingin melarikan diri. Namun, di alam tertinggi, tidak peduli kekuatan atau kecepatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xuan Yuanru sama sekali. Tepat ketika dia berbalik dan melarikan diri beberapa ratus meter, dia merasakan sengatan dingin di bagian belakang lehernya, dan segera kehilangan kesadaran. Namun, Xuan Yuanru dengan mudah menyusulnya dan menebas kepalanya dengan pedangnya. Bang! Tanpa menunggu jiwa tertinggi Guo Tongtian dan embrio tertinggi terbang keluar dari kepalanya, Xuan Yuanru melambai di udara, kekuatan ilahi menyelimuti kepalanya, dan kepalanya hancur sebagai tanggapan. Bunuh! Bunuh! Bunuh mereka semua! Dalam gelombang pasang suara, Mu Feng, Bai Cheng dan komandan lainnya mengikuti Xuan Yuanru dan Yuyan ke dalam pasukan 88 miliar Siyuan. Pada saat yang sama, 24 miliar tentara Hongmeng dengan cepat menyebar dari langit di atas kota Dewa Siyuan, berubah menjadi pengepungan besar, dan setelah mengepung tentara musuh di udara, mereka berteriak dan membunuh tentara musuh di tengah. Xuan Yuanru, Yuyan, Wuxin Supreme, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hongxiao dan yang lainnya, setiap kali mereka menembak, mereka membawa cahaya pedang dan membunuh ribuan pasukan musuh. Crash! Plop-plop, darah mengalir seperti hujan deras di langit di atas Siyuan Divine City, tulang patah dan mayat berjatuhan seperti meteorit berwarna darah dalam hujan darah. Bang bang bang! Setiap kali kera iblis melambai begitu tongkat raksasa ditembak, satu musuh dihancurkan dan berubah menjadi awan darah yang hilang dari embusan angin. Aum! Setiap kali cakar raksasa naga emas dan singa difoto, ratusan musuh mati. Moer yang telah berubah menjadi naga dengan 100.000 kaki dan 12 cakar, di sebelah singa naga emas, setiap kali ekor naga menari, musuh akan dihancurkan sampai mati setelah tersapu. Miao Qingluan, Zishan dan The Enam Patriark Kunpeng juga berubah menjadi tubuh mereka, dan dalam kekosongan kota ilahi Siyuan, mereka membantai tentara musuh.
Hanya dalam 1 jam, jumlah kematian tentara musuh telah mencapai 10 miliar. 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi, dan pembunuhan masih berlangsung. Cahaya bulan yang cerah telah ditelan oleh darah, dan darah merah cerah yang terciprat di langit malam menutupi bintang-bintang. Di pagi hari berikutnya, semua musuh di langit di atas kota ilahi Siyuan terbunuh, dan udara mengeluarkan bau darah yang kuat dan menyengat. Tanah di luar kota telah lama terkikis oleh darah, dan mayat-mayat itu seperti gunung yang bergulir. Darah menggenang ke sungai, bergegas menuju tempat-tempat dataran rendah. Suan Yuanru melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelimuti tentara Hongmeng, dan menemukan bahwa jumlah korban tewas di sisinya telah mencapai 2 miliar, dan masih ada 22 miliar yang selamat. Suan Yuanru tampak serius dan memerintahkan, bakar mayatnya dan ratakan kota ilahi Siyuan ke tanah, ingat, pertahankan istana ruang waktu, ucap Suan Yuanru. Segera, pasukan Hongmeng membutuhkan waktu setengah hari untuk meruntuhkan kota ilahi Siyuan ke tanah. Suan Yuanru memandang Yuyan dan berkata, "Saudari, kami berdua pergi ke kota ilahi Chaos melalui susunan teleportasi. Jika Junruofu belum menyerang kota Dewa Kaos, mari kita bergabung untuk menghancurkan kota Dewa Kaos," ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Yuyan menganggukkan kepalanya, memandang Wuxin Supreme dan Miao Qingluan dan berkata, "Kalian semua adalah Supreme, jadi aku akan menyerahkannya padamu untuk duduk di sini," ucap Yuyan. "Baik ipar yang baik," Wuxin Supreme berkata, "kamu serahkan padaku dan Qingluan," ucap Wuxin. Miao Qingluan berubah menjadi sosok manusia, tersenyum, dan segera melirik Wuxin Supreme yang agak tampan dan berkata, "Jangan khawatir, Wuxin dan saya akan menangani masalah ini di sini," ucap Miao Qingluan. "Bagus," Suan Yuanru berkata lagi, "Wuxin, saya akan menggambar cetak biru kota ilahi Siyuan, dan Anda akan memerintahkan orang untuk membangun kota sesuai dengan cetak biru. Ling Tong tahu semua bahan yang dibutuhkan kota, jadi jika dia tidak jelas, tanyakan saja padanya," ucap Suan Yuanru. Setelah nasihat, Suan Yuanru mengeluarkan slip batu giok kosong, melepaskan akal ilahi ke dalamnya, dan mulai menggambar diagram struktur kota baru. Setelah 10 hari, Suan Yuanru akhirnya menyelesaikan gambar, berjalan bergandengan tangan dengan Yuyan, dan terbang ke bawah. Di aula ruang dan waktu, mereka memasuki gerbang alam Dewa Siyuan yang menuju ke alam Dewa Kaos. Setengah tahun kemudian, di alam Dewa Chaos, langit di luar kota ilahi Chaos melonjak, dan sebuah gerbang alam dewa dengan ketinggian 1.000.000 kaki muncul. Segera, 2 bayangan indah terbang keluar dari gerbang alam dewa dan jatuh ke langit di luar kota Dewa Kaos. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan Suan Yuanru dan Yuyan? Kedua wanita itu menoleh, tetapi melihat bahwa kota Dewa Kaos dijaga ketat, dengan jutaan pasukan berdiri di tembok kota yang melengkung hingga 1 juta. Di menara, berdiri seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun dan memiliki tubuh bungkuk. Kedua putri Suan Yuanru melihat sekilas bahwa orang ini adalah orang kuat di alam roh leluhur. Di sebelah wanita tua itu, berdiri 2 anak kembar, 60 tahun, yang juga kuat di alam roh leluhur. Di alam dewa kekacauan, ada 2 keluarga kuno, keluarga Gongyang dan keluarga Dongfang. Nama wanita tua bungkuk itu adalah Dongfang Qi, dan dia adalah patriark keluarga Dongfang saat ini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.